Saya Hafidz Ramdhani dari Universitas Nusa Cendana. Sebagian kita pasti pernah berpikir bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan minyak. Jika kita bicara periode 1970-an sampai dengan 2003, maka pemikiran tersebut dapat dikatakan benar. Karena produksi minyak pada periode itu lebih besar daripada konsumsi. Namun jika kita bicara periode setelah itu hingga hari ini, maka pemikiran tersebut dapat dikatakan salah. Karena menurut Kepala Humas SKK Migas, Bapak Elan Biantoro, pada 5 September yang lalu, saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi minyak kurang dari 800.000 barel per hari. Sedangkan konsumsi minyak Indonesia mencapai 1.600.000 barel per hari. Artinya Indonesia perlu mengimpor minyak lebih dari 800.000 barel per hari, yang tentunya berkontribusi terhadap defisit migas negara, yang akan menekan balance of payment Indonesia. Belum lagi kenyataan bahwa cadangan minyak yang terbukti ada tinggal 3,7 miliar barel, yang diperkirakan akan habis pada tahun 2025. Di sisi lain, produksi gas yang merupakan energi alternatif pengganti BBM, diperkirakan oleh DBS akan mengalami penurunan secara permanen pada tahun 2019 dan mencapai titik terendah pada tahun 2025. Melihat kondisi tersebut, besar kemungkinan pada tahun 2025 Indonesia akan mengalami krisis energi yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara net importer di sektor energi. Dan tentunya akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia baik secara makro ataupun mikro. Untuk mencegah terjadinya hal itu, Indonesia perlu melakukan pengembangan energi baru yang terbarukan sebagai energi utama pengganti migas. Dalam artikel yang berjudul Potensi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Indonesia, DBS memaparkan beberapa potensi energi baru yang terbarukan yang dapat dikembangkan Indonesia. Yang pertama, energi panas bumi. Potensi panas bumi di seluruh wilayah Indonesia mampu menghasilkan energi sebesar 30.000 megawatt atau setara dengan 40% potensi seluruh dunia. Yang kedua, biofuel. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Artinya, potensi pengembangan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sangat besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga, energi hidro. Kita tahu bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Dari wilayah perairan tersebut terdapat potensi energi hidro sebesar 75.000 megawatt. Bahkan di Papua saja terdapat 52 sungai yang diprediksi mampu menghasilkan listrik sebesar 22.000 megawatt. Namun, potensi hanya sekedar potensi jika tidak ditindaklanjuti. Jika Indonesia memang serius ingin mencegah terjadinya krisis energi pada tahun 2025, ada 3 hal yang harus segera dilakukan. Yang pertama, membuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru yang terbarukan. Yang kedua, mendatangkan investasi yang sesuai. Yang ketiga, percepatan dalam pelaksanaan. Jika ketiga hal ini segera diimplementasikan oleh stakeholder terkait, maka pada tahun 2025 krisis energi tidak akan terjadi. Terima kasih.